Fakta ilmiah dalam Al-Quran telah terbukti kebenarannya yang banyak ditemukan oleh para ilmuwan. Setidaknya hal itu merupakan salah satu bidang yang ditekuni dan dikuasai oleh pendakwah sekaligus motivator dan konsultan bisnis berbasis Islam ini. Abu Sofi Siddiq, pria lulusan pesantren Gontor ini mendalami Al-Quran sebagai sumber dari segala ilmu pengetahuan dan tuntunan hidup manusia. Selain berdakwah, Abu Sofi Siddiq juga aktif di berbagai bidang. Kepiawaiannya dalam memotivasi membuatnya mendirikan sebuah lembaga training, konsultan, dan bisnis manajemen. Sebagai alumni Gontor pun, ia tetap aktif berkegiatan. Bahkan ia juga mendirikan Abundance Center, sebuah lembaga dan komunitas berslogan Abundance yang bergerak di bidang personal development. Iya, itu dia ya. Sudah ada bocorannya bintang tamu kita pada pagi hari ini. Langsung aja kita mau Assalamualaikum ngobrol-ngobrol. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Abu Sofi Siddiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Siddiq. Kita manggilnya Pak Siddiq biar akrab ya. Betul. Boleh ya? Mas Siddiq, Boleh, Mas Siddiq, boleh. tadi ini Nana marah-marah depan minuman kan katanya nggak baik ya. Oh iya. Kenapa Oh, iya. Pak Siddiq kok nggak boleh? Karena sugestinya dong Mbak Oh, Nana gitu. ya, Mbak Nana, Mas Reza. Ini subhanallah. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Jelas dalam Al-Qur'an, bukan setelah kami jadikan kata Allah dan air itu ada kehidupan. Tapi kan dia nggak ngerti apa yang aku omongin. Yes, itu kenapa saat kita memberikan ucapan yang buruk kepada teman-teman kita, kita tahu 70% lebih kandungan tubuh kita itu adalah air. Maka saat kita berikan ucapan yang negatif, reaksinya akan jelek, bukan? Because life is a boomerang. Saat kita melemparkan bumerang kembali kepada kita. Iya. Apa yang kita lakukan baik, kembali kepada kita baik. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai gitu. Betul. Ya. Man yazra' yahsud. Minuman yang kita minum. Saat Mbak Nana tadi marah-marah, lalu tiba-tiba ia meminum dengan marah-marah, tidak baik. Apalagi kalau seorang koki, kasihan ya. Iya. Kalau dia kesel makanannya jadi nggak Makanannya enak jadi gitu kesel. ya. Iya, betul. Oke, ini kita biar ngobrol lebih seru lagi, Za mau Iya. panggil satu lagi nih bintang tamu kita. Tapi nggak suka marah-marah kan? Enggak, kalau enggak ini nggak suka marah-marah pemirsa. Tokoh inspiratif lainnya yaitu seorang wanita cantik yang mau datang ke sini adalah mantan anggota Dewan Aktif di kegiatan sosial. Siapakah dia? Ini dia infonya untuk Anda. Setelah sempat sibuk berkutat di dunia politik, Ingrid Kansil mulai kembali ke habitat awalnya, yakni panggung hiburan. Meski tak banyak yang tahu, namun sejak setahun lalu, pesinetron cantik ini mendirikan sebuah majelis taklim sendiri yang ia beri nama Al-Fatimah. Ingrid bercerita jika awalnya ia merasakan sebuah rasa bosan atas kesibukan duniawi yang menyelimuti hari-harinya. Sampai suatu saat, istri dari Syarif Hasan itu bertemu dengan seorang teman yang membimbingnya untuk lebih mengenal agama Islam. Meski tak lagi jadi anggota dewan, perempuan yang menduduki kursi anggota DPR RI periode 2009-2014 ini tetap aktif berkegiatan, terlebih di bidang sosial. Momen bulan suci Ramadan lalu bahkan dimanfaatkan oleh Ingrid Kansil, Adelia Pasha, dan Devita Rusdi untuk berdakwah mensyiarkan agama Islam. Namun ketiganya memilih media musik sebagai alat berdakwah, yakni dengan membentuk grup vokal trio bernama Yadia. Uniknya mereka membentuk trio tersebut bukan mencari keuntungan semata. Hasil dari penjualan single mereka nantinya bahkan bakal dialokasikan untuk kegiatan sosial. Udah Nah, itu tahu dia. pasti siapa bintang Kalau itu sih nggak suka tamunya. marah-marah, cantik sekali ya kan? Iya Reza, Assalamualaikum Mbak Ingrid Assalamualaikum. Kansil. Mbak Nana, Mas Reza juga Sehat? Pak Ustadz. Alhamdulillah Mbak Ingrid? sehat, mohon maaf lahir batin. Sama-sama mau Sama-sama. lahir batin juga. Nah ini kita lagi tema besarnya adalah sains yang dihubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Betul. Waduh, berat nih ya. Science gitu. Sains ya betul yang dihubungkan dengan ayat Al-Quran. Karena memang ya Reza, apa yang kita kerjakan, apa yang kita alami dan apa yang kita gunakan sehari-harinya itu yang berhubungan dengan sains ternyata ada di ayat-ayat Al-Quran. Sebenarnya apa aja sih sebenarnya ketika dihubungkan sains dengan Al-Quran begitu Mas? Oh, saat berbicara sains dan Al-Quran, sungguh subhanallah ternyata saat seorang rektor ya, dosen Iya. di dosen perguruan tinggi besar sekelas Kairo gitu lah, Jawahir,
Johari Tantowi dengan tafsir Jawahirnya, ternyata 750 ayat sains ada dalam Al-Quran. Wow. Dibandingkan ayat fikih hanya 150, artinya seperlimanya saja. Ya. Nah, sayangnya konsentrasi ulama umat-umat kita itu belum memberikan secara maksimal. Termasuk dalam hal ini kita mungkin PR besar nih bagi pemerintah nih, mungkin iya. DPR ya, ini, untuk memberikan estimasi anggaran yang cukup untuk melakukan riset dan teknologi. Oke. Ya, Nah, kalau misalnya Mbak Ingrid sendiri berbicara tentang sains dan juga Al-Quran, pernah nggak sih ngalamin hal-hal tersebut? Misalnya kalau kayak tadi nih, Nana marah-marah, air minum, kayak begitu. Ya. Nggak, kalau menurut saya pribadi memang kalau kita mempelajari sains itu dikaitkan dengan Al-Quran dan Islam, menurut saya justru lebih menguatkan saya untuk lebih mempercayai Al-Quran itu sebagai umat muslim, karena banyak hal-hal yang ada di Al-Quran itu juga dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan dan itu memang realita gitu, memang ada betul-betul terjadi gitu. Betul. Seperti misalnya mungkin pernah dengar kita yang namanya teori Big Bang ya. Ya. Teori Big Bang itu kan yang menyampaikan bahwa alam semesta, jagat raya dan isinya itu kan tadinya kan satu titik yang terus terbelah gitu, dan itu pun ada di salah satu ayat ya Pak Ustadz ya, ayat betul. apa Az-Zurat apa? Az-Zurat. Jadi sebelumnya itu memang ada istilah atom. Nah ya. Hal terkecil yang kalau kita menulis di papan tulis dengan kapur, kalau kita hapus ada butiran-butiran debu. Iya. Nah, kita anggap mungkin butiran-butiran debu itu adalah atom. Nah, atom itu sebenarnya jauh lebih kecil daripada itu semua. Nah, atom dan aksiden akhirnya menyatu menjadi sebuah kejadian atau peristiwa atau sebuah bentuk. Iya. Seperti halnya sekarang kita mengetahui bumi. Dan ada di Al-Quran itu Dan ya itu Pak ada ya? di Al-Quran. Ada ayatnya. Oke. Gitu, jadi- Subhanallah. Nah, tapi kalau misalnya kita hubungan sehari-hari begitu, sains dengan Al-Quran, apa sih sebenarnya yang mungkin secara kasat mata kira-kira ada loh dan kita praktekkan setiap hari? Tapi jangan dijawab dulu, kita iklan dulu ini ya. Nah, sebelumnya kita juga mau kasih info nih, Zah. Ada Ada apa? lagi nanti juga setelah iklan ini, di mana membaca Al-Quran bisa jadi persyaratan bagi narapidana yang ingin mendapatkan kebebasan di masyarakat di lapas kelas 2B Cilacap, Jawa Tengah. Nanti informasi pemirsa ya, usai jeda berikut ini di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo.